Ada untungnya, ada ruginya. Kita lihat ya cirinya. Dari prinsip itu nanti lahir yang pertama, free market dan ekonomi liberal itu kayak apa sih? Semua sumber produksi adalah milik masyarakat via individu-individu. Jadi tidak bisa bumi, air, dan tanah itu milik negara, tidak bisa. Kalau airnya ada di karanganku, ya milikku. Kalau tanahnya ada di warisannya bapakku, ya jadinya milikku. Negara nggak bisa mengklaim. Jadi, itu untuk kepentingan rakyat, tidak bisa. Kalau negara butuh, ya beli dari aku, bayar. Itu pasar bebas. Terus masyarakat bebas milih sumber-sumber produksi. Pemerintah jangan ikut campur. Pemerintah itu cuma jadi wasit aja, nggak usah ikut-ikutan menetapkan harga lah, nggak usah. Harga-harga biar disepakati pasar, nggak usah menaikkan menurunkan. Terus yang keempat, ya masyarakat nanti akhirnya biasanya terpilah jadi dua. Ada kelompok yang menguasai sumber-sumber produksi, ada masyarakat yang hanya pekerja saja karena nggak punya sumber produksi. Terus biasanya terus muncul persaingan dalam rangka nyari untung. Terus segala aktivitas parameternya pasar. Kamu protes misalnya acara TV kok ndak mutu semua, terserah yang penting laku kata TV-nya. Orientasinya pasar. Pak ini kurikulum kok kayak gini toh Pak, ndak mutu. Loh itu kemarin sudah survei, pasar minta kayak gitu. Urusannya pasar. Kalau sudah kayak gitu berarti kampusnya sudah jadi pasar. Jadi kalau ya idealisme keilmuan, bahkan agama pun ketika masuk ke ranah ekonomi kan juga jadi pasar. Ustadz atau kiai yang masuk TV boleh ngomong apa, ndak boleh ngomong apa. Misalnya hati-hati ya ngomong tentang si A. Sekarang sensitif loh. Jadi kalau ustadznya sedang berapi-api ngomong si A, begitu ada kata-kata si A terus jadi tut, TV-nya dit, ngomong disensor terus ngomongnya untuk kepentingan pasar. Jadi itu ekonomi liberal, parameternya pasar. Dan pokoknya maju mundurnya boleh tidaknya ukurannya pasar. Pasar masih butuh ya, pasar masih menyerap ya, dan seterusnya. Pornografi Pak di internet luar biasa. Lah tapi orang-orang masih seneng ya. Yang download jauh lebih banyak daripada yang download e-book Al-Quran apa-apa, itu jauh prosentasenya, termasuk di Indonesia. Indonesia konsumen pornografi terbesar nomor 4. Loh, itu kan menurut saya, ya kita naikkan lah nomor 3 atau nomor 2. Nomor 4 kan masih belum dapat piala. Naik podium itu kan nomor 3 paling enggak. Ya kalau bisa tahun-tahun depan kita naik podium lah. Masa nomor 4 itu kan belum dapat anunya. Oke. Ya jadi lu pasar itu kan namanya wong butuh kok. Kamu sendiri, jadi produsennya juga semangat. Karena apa? Kamu juga semangat download. Sekali download dia dapat berapa. Apalagi yang model dijual model DVD lah, model itu ternyata ya laris luar biasa. Padahal kadang-kadang tidak ada ceritanya, ya wis langsung. Dan kamu sewenengnya itu loh, kadang internetnya lambat juga kamu tunggu dengan setia. Oke, ya. Jadi kamu setiap hari ngeritik ekonomi liberal, kapitalisme, wong kamu yang mensukseskan kok. Aktor-aktornya kamu juga. Tidak ada yang lain. Oke. Keuntungan dan kerugiannya nanti kamu baca sendiri ya. Sudah bisa diraba sebenarnya. Keuntungannya apa, kerugiannya apa. Termasuk yang saya tulis di sini. Kalau kelemahannya ya kadang jadi monopoli, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau birokratnya korup kayak di Indonesia ini, pasar pasti jungkir balik, sistem ekonomi pasti kacau, gejolak karena penguasaan sumber-sumber produksi, persaingan bebas.
Dan akhirnya hubungan sosial ukurannya kadang-kadang juga untung dan tidak untung. Agama diukur juga untung dan tidak untung. Pendidikan diukur juga untung dan tidak untung. Dan itu bunuh dirinya orang modern. Dampaknya kita rasakan sendiri. Jadi kelemahannya di situ. Oke. Hari ini dikenal isu juga neoliberalisme. 10 menit saya ngomong yang agama sebenarnya, tapi kita agak cepat ya. Neoliberalisme itu yang sekarang orang sering debat, itu cirinya setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neoliberalisme itu titik tekannya pada kepemilikan pribadi, kebebasan individual, menekankan nambah numpuk harta kekayaan, bukan distribusi. Jadi yang kaya, makin miskin tadi. Terus kompetisi pasar tanpa regulasi, atau kalau ada regulasi yang minimal aja. Serahkan semua pada mekanisme pasar. Terus efisiensi. Dan yang terakhir, intervensi pemerintah. Sebaiknya tidak ada, atau kalau ada harus sangat rendah. Itu namanya neolib. Orang yang punya gaya ini, dia termasuk kelompok neoliberal. Agak beda sama yang liberal klasik. Kalau di liberal klasik, negara itu hanya alat. Tapi kalau di neolib, negara bisa jadi aktor. Cuma aktor yang mensukseskan kepemilikan pribadi, individual, dan lain-lain. Bedanya di situ.